Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai integral rangkap 3 dan penerapannya. Nah, kalian bisa cek di PDF Pursel halaman 715 pada bab 13.7. Nah, detail materi pertemuannya bisa dicek di sini 13.7. Kita belajar mengenai integral rangkap 3 dalam Kartesius. Ada mengenai luasan umum, ada di page 716. Kemudian rangkap 3 untuk mendapatkan massa dan pusat massa, halaman 718. Terapan pada variabel acak, halaman 719, dan pada subbab 13.8 yaitu integral rangkap 3 pada koordinat bola. Pengantar integral rangkap 3. Konsep jumlahan Riemann yang berlaku pada integral rangkap 2 itu dapat digeneralisir untuk integral rangkap 3 dan bahkan integral berdimensi n. Jadi integral Riemann adalah, kita ingat, yaitu mempartisi luasan ke dalam sebuah kotak-kotak yang lebih kecil sehingga kita dapatkan ukuran atau nilai hasil yang lebih presisi. Nah, kemudian pandang f sebagai suatu fungsi 3 variabel. Jadi f ini adalah fungsi 3 variabel pada daerah berbentuk B, yaitu kubus, ya, kotak yang pada koordinat Kartesius X, Y, dan Z. Nah, kita akan mempartisi B menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu B1, B2, sampai dengan Bn. Jadi kalau di sini terlihat ada sampelnya yaitu BK. Jadi BK, nah di BK ini kita akan mengambil pusat masanya. Pusat masanya pada titik sampel yaitu X bar K, Y bar K, dan juga Z bar K. Maka jumlahan Riemann-nya dari suatu BK ini adalah sigma dari K1 sampai N, F X bar K, Y bar K, dan Z bar K, delta VK. Nah, berawal dari konsep jumlahan Riemann tersebut, maka integral rangkap 3 dapat didefinisikan sebagai integral rangkap 3 dengan batas B, Fx, Yz, dv adalah limit atau sigma dari Fx bar K, Y bar K, Z bar K, delta Vk. Mengenai sifat integral rangkap 3 sama halnya dengan sifat-sifat yang ada di integral rangkap 2. Jadi, fungsi yang kontinu pada domain B dapat diintegralkan rangkap 3. Jadi ketika diskontinu berarti tidak dapat diintegralkan. Selain itu, integral rangkap 3 dapat dilakukan pada fungsi diskontinu hanya di beberapa titik pada domainnya. Nah, konsep integral dapat digunakan ketika operator linier. Jadi ingat, ketika ada konstanta, maka kita keluarkan konstanta dari integral. Kemudian misalkan ada jumlahan, maka kita bisa jumlahkan integral Fx, Yz. Nah, itu dari R1 kemudian sampai ditambah dengan yang R2. Kemudian ada sifat perbandingan. Sifat perbandingan ini adalah integral Fx dibagi dengan integral Fz, seperti itu ya. Jadi bisa dibandingkan. Nah, sifat-sifat itu, linier, penjumlahan, dan perbandingan, itu juga berlaku pada integral rangkap 3. Contoh 1. Hitunglah suatu integral rangkap 3 x kuadrat yz dv, di mana B adalah daerah di antara x 1 sampai 2, y 0 sampai 1, dan z 0 sampai 2. Nah, untuk mengintegralkannya adalah seperti biasa, integralnya rangkap 3, kemudian dx batasnya adalah dari 1 sampai 2. Kemudian diintegralkan terhadap dy, berarti batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian diintegralkan terhadap z adalah batasnya 0 sampai 2. Nah, cara mengerjakannya adalah integral dalam dulu, kemudian terhadap y, dan terhadap z. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 7/3. Nah, karena batas-batasnya ini merupakan suatu konstanta, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan mudah ya, karena sudah ada konstanta batas-batas dari integral. Nah, kemudian integral rangkap 3 pada luasan umum.
pandang suatu daerah S dalam dimensi 3 itu pada suatu bidang B. Jadi kotak B ini adalah suatu bidang yang dia itu tidak berupa kubus, tapi dia berarti punya batasan-batasan yang merupakan suatu fungsi. Jadi misalkan fx-y terdefinisi pada suatu S. Nah, S ini adalah batasnya adalah dari A1 sampai A2 untuk X, dan Y adalah dari si1X sampai si2Y. Nah, untuk yang Z juga dari P1X sampai dengan P1XY. P1XY sampai dengan P2XY. Jadi dia memiliki batas-batas fungsi, sehingga cara mengintegralkannya adalah sesuai dengan definisinya dan sebagai berikut. Jadi kita integralkan dulu terhadap Z yang memiliki batas dari fungsi V1 sampai dengan V2, kemudian diintegralkan terhadap Y yang memiliki batas P1 sampai dengan P2, dan yang terakhir diintegralkan terhadap dx terhadap A1 sampai A2, di mana A1 sampai dengan A2 merupakan suatu konstanta. Nah, contohnya, carilah integral dari ini ya. Kalau integral dalam kita lihat dulu berarti dz memiliki batas dari y sampai x plus 2, dy dari 0 sampai 3x, dan dx dari min 2 sampai 5. Jadi pengerjaan integral adalah dari dalam terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan dz dulu, kemudian y, kemudian x. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sebuah bilangan konstanta yaitu minus 14. Nah, contoh 3. Evaluasi hasil integral rangkap 3 dari fx,y,z dari 2x,y,z pada daerah kuadran 1. Nah, ini sudah kita dapatkan batasnya yaitu pada daerah kuadran 1. Jadi gambarnya adalah kuadran x1, y, dan z. Kemudian dibatasi oleh parabola silinder z sama dengan 2 min setengah x kuadrat. Kemudian z sama dengan 0, y sama dengan x, dan y sama dengan 0. Nah, selain dengan cara menggambar, kita juga bisa langsung mendapatkan batas-batasnya dari informasi yang ada di dalam soal. Kita bisa langsung terapkan. Nah, yang pertama adalah diintegralkan terhadap sesuatu yang merupakan fungsi. Jadi, dia diintegralkan terhadap 2z dulu, di mana dz, ini fungsinya 2xyz, dikalikan dengan diintegralkan terhadap dz dulu. Z adalah ini diketahui dari 0 sampai dengan 2 min setengah x kuadrat. Jadi 0 di sini sampai 2 min x kuadrat per 2. Kemudian diintegralkan lagi terhadap yang memiliki fungsi. Jadi y sama dengan x, sehingga diintegralkan terhadap y yaitu dari 0, ini ya diketahui 0 sampai dengan x. Nah, kemudian yang terakhir adalah diintegralkan terhadap x. Nah, ini ada informasi x sama dengan y, di mana y-nya sama dengan 0. Sehingga di sini dituliskan batas awalnya, batas bawahnya adalah 0, dan batas atasnya adalah, kita misalkan di sini z sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 min x kuadrat per 2. Nah, sehingga sini kita bisa tuliskan x kuadrat per 2 sama dengan 2, x kuadrat sama dengan 4, karena 2 kali 2, sehingga x sama dengan plus minus 4. Nah, di sini karena sudah dibatasi di awal adalah pada kuadran 1, maka x yang diperbolehkan adalah x sama dengan plus 1. X sama dengan 2 ya, ini ya, salah. Ini sama dengan 2. Nah, sehingga kita tuliskan batas atasnya adalah x sama dengan 2.
Sehingga kita integralkan dulu yang paling dalam yaitu Z, kemudian yang kedua adalah Y, dan yang ketiga adalah X. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4/3. Nah, contoh 4. Evaluasi hasil integral rangkap 3 f x, y, z sama dengan 2x, y, z. Jadi soalnya sama. Nah, tetapi di sini S pada kuadran 1 dibatasi oleh Z 2 min X kuadrat per 2, Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Jadi sama soalnya, tetapi dengan urutan yang sudah ditentukan. Jadi soalnya ternyata ditentukan urutannya. Jadi yang kita selesaikan pertama adalah DY. Jadi kita integralkan terhadap DY. Jadi batasnya Y adalah ya, 0 sampai dengan 0 sampai dengan X. Y 0 sampai dengan X. Kemudian yang kedua adalah terhadap DX. Nah, terhadap DX berarti X-nya diketahui sama dengan Y, berarti 0, karena Y-nya sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan batas atasnya X adalah dari Z sama dengan disama dengan 0, berarti kita langsung ambil sini aja ya. 2 min setengah. Nah, X-nya tadi adalah X kuadrat. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan X menjadi setengah X kuadrat sama dengan 2 min Z. Nanti saya coba tuliskan rapi sehingga X kuadrat sama dengan 4 min 2Z. 4 min 2Z. Sehingga X sama dengan akar dari 4 min 2Z. Nah, sehingga kita dapatkan ya, X min 2Z kita dapatkan sebagai batas atas daripada X. Kemudian untuk yang Z-nya adalah Z diketahui di sini adalah 0 sampai dengan ketika Z sama dengan ini Z-nya diganti 0 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu diintegralkan dari dalam dulu berarti terhadap Y, kemudian terhadap X, dan terhadap Z. Ternyata dia memberikan hasil yang sama yaitu 4/3. Jadi yang perlu diperhatikan adalah asalkan kita jeli terhadap batas-batasnya dan terhadap siapa, jadi jangan sampai tertukar ya. Misalkan Y dipasangkan terhadap integralnya X, maka nanti tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi harus jeli, X harus terhadap integral X dan Y harus terhadap integral Y. Nah, kemudian ada massa dan pusat massa. Konsep massa dan pusat massa digeneralisir untuk daerah yang solid. Jadi, daerah yang misalkan di sini gambar 4 ini bentuknya tidak beraturan, solid. Nah, kita dapatkan dengan cara iris, aproksimasi, dan integrasi. Jadi, kita iris kayak tadi konsepnya, diambil beberapa bagian. Misalkan kita ambil pusat massanya adalah X bar K, Y bar K, dan Z bar K. Sehingga perhitungan pada massa dan pusat massa untuk integral rangkap 2 juga berlaku pada integral rangkap 3. Jadi mass of BK adalah delta X bar K, Y bar K, Z bar K, delta VK, dan momennya adalah dikalikan dengan X dikalikan dengan delta XK, kemudian Y dikalikan dengan delta, dan seterusnya. Nah, formula di mana definisi massa atau M kecil, momen total atau M besar XY, dan koordinat pusat massa, misalkan Z bar, dapat dinyatakan dalam formula rangkap 3 sebagai berikut. Jadi, M kecil adalah integral rangkap 3 daripada delta XYZ dV. Kemudian untuk M XY adalah Z dikalikan dengan delta XYZ dV, dan sehingga kita dapatkan Z bar adalah MXY per M.
Nah, sementara formula untuk koordinat pusat massa X bar dan Y bar itu merupakan MZY dan MXZ. Jadi yang kita ingin dapatkan titik Z barnya itu adalah kita cari momen total untuk titik yang lain. Jadi karena Z bar berarti ini XY, kemudian X bar berarti dia adalah Z YZ, dan ketika kita ingin cari Y bar itu sama dengan XZ. Nah, jadi YZ sama dengan X dikalikan dengan delta per M. Kemudian untuk MXZ sama dengan Y dikalikan delta dibagi dengan M. Nah, kita masuk ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Jadi dengan soal yang sama ya, dengan soal sebelumnya, dan ini mengasumsikan bahwa kepadatan proporsional terhadap jarak dari bidang XY. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi asumsikan delta XYZ adalah KZ. Kenapa? Karena di sini diasumsikan bahwa kepadatannya proporsional terhadap bidang XY. Jadi kita anggap proporsional dalam suatu konstanta K. Jadi karena proporsional ya. Oke, kita dapatkan deltanya adalah KZ. Nah, untuk mendapatkan M kecil yaitu massa total adalah dengan momen total, massa total yaitu integral dari, nah ini KZ dulu dikalikan dengan DZ. DZ adalah dari 0 sampai 2 min X kuadrat per 2. Kemudian DY adalah dari 0 sampai dengan X, dan dx adalah dari ya, 0 sampai dengan 2. Nah, sehingga kita integralkan terhadap z dulu, kemudian terhadap y, dan kemudian terhadap x. Hasilnya adalah 4/3 K. Nah, kemudian MYZ adalah untuk mendapatkan X bar ya. Untuk mendapatkan X bar, kita cari MYZ dulu. Berarti KZ dikalikan dengan X, karena ini adalah YZ. Nah, dengan batas yang sama dan urutannya adalah sama ya, DZ, DY, DX, sehingga memiliki batas yang sama. Sehingga kita dapatkan hasil integralnya adalah 128/105K. Nah, kemudian kita cari MXY untuk mendapatkan Z bar. Nah, Z kuadrat K. Nah, sehingga hasilnya adalah 4/3K. Kemudian untuk MXZ adalah tujuannya untuk mencari Y bar. Y bar sehingga hasilnya adalah 64/105K. Sehingga Z bar adalah MXY, ya, 4/3K dibagi dengan M, 4/3K, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk Y bar adalah MXZ, MXZ ini ya, 64/105 dibagi dengan 4K/3, ini 16/35, dan yang terakhir X bar adalah MYZ per M. MYZ di sini yang slide sebelumnya yaitu 128/105K dibagi dengan 4K/3. Hasilnya adalah 32/35. Sehingga kita dapatkan titik pusat massa X bar, Y bar, dan Z bar adalah ini, 32/5, 32/35, 16/35,1. Nah, kemudian terapan pada variabel acak. Peluang suatu variabel dapat dihitung sebagai luasan suatu daerah di bawah kurva, sedangkan ekspektasi dari variabel acak dapat dihitung selayaknya perhitungan momen. Nah, konsep tersebut dapat digeneralisir untuk variabel acak yang lebih dari 2, yaitu fungsi misalkan X, Y, dan Z, merupakan PDF bersama atau join PDF dari variabel acak X, Y, Z. Jika fx, yz lebih besar sama dengan 0, semua x, yz ada di dalam daerah S, yaitu daerah kemungkinan hasil untuk x, y, dan z. Nah, pada akhirnya kita dapatkan bahwa integral daripada fungsi x, y, z, dz, dy, dx sama dengan 1, karena peluang adalah dari 0 sampai 1.
Nah, untuk mendapatkan ekspektasi adalah dengan mengalihkan terhadap ini ya. Jadi GZ, ekspektasi suatu fungsi G, X, Y, Z dapat dituliskan menjadi integral rangkap 3 G, X, Y, Z dikalikan dengan F, X, Y, Z, dz, dy, dx. Nah, contohnya untuk mendapatkan join PDF variabel X, Y, Z, diketahui suatu fungsi X, Y, Z adalah setengah jika X ada di antara 0 sampai 2, Y ada di antara 0 sampai X, dan Z adalah 0 sampai 1. Dan 0 untuk lainnya. Tentukan peluang X kurang dari sama dengan X per 2. Nah, untuk menyelesaikannya adalah kita cari peluang X kurang dari sama dengan X per 2. Nah, integralnya terhadap Z, tadi fungsinya adalah setengah, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk yang Z adalah dari 0 sampai 1. Nah, ini 0 sampai 1 sudah betul. Kemudian DY adalah dari ini ya, 0 sampai X. Nah, karena tadi sudah diketahui X-nya adalah X per 2, maka di sini dituliskan 0 sampai dengan X per 2. Kemudian untuk dx adalah dari 0 sampai 2. Nah, sehingga kita bisa integralkan dz dulu, yang langkah pertama, kemudian langkah kedua terhadap y, dan langkah ketiga adalah terhadap x. Sehingga kita dapatkan hasilnya untuk peluang y kurang dari sama dengan x per 2 adalah setengah. Kemudian untuk soal kedua adalah ekspektasi Y. Ekspektasi Y berarti kita kalikan fungsi variabelnya yaitu Y dikalikan dengan fungsinya. Berarti Y dikalikan dengan setengah, berarti Y per 2. Kemudian dz, dy, dx, karena dia memiliki urutan yang sama, berarti kita tuliskan di sini z adalah 0 sampai 1, kemudian y sama dengan 0 sampai x, dan X adalah 0 sampai 2. Nah, sehingga kita integralkan dulu terhadap Z. Setelah itu kita integralkan terhadap Y. Dan yang terakhir integralkan terhadap X. Maka didapatkan hasilnya adalah 2 per 3. Nah, kita dapatkan peluang dan juga ekspektasi suatu join PDF dengan 3 variabel. Nah, selanjutnya adalah integral rangkap 3 pada koordinat bola. Jadi kalau sebelumnya rangkap 2 pada koordinat bola, di sini adalah rangkap 3 pada koordinat bola. Nah, hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat bola dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi fx, y, z sama dengan f r cos theta atau x dan r sin theta, ini y. Nah, ada tambahan variabel lagi yaitu z, sehingga f fungsi kumulatifnya adalah fungsi r, theta, z. Nah, di sini untuk menerapkan integral rangkap 3-nya adalah menjadi integral rangkap 3 f r cos theta r sin theta z diintegralkan terhadap dari G1 sampai G2, kemudian R1 sampai R2, dan terhadap theta adalah theta 1 sampai theta 2. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan massa dan koordinat pusat massa dari suatu benda pejal pada koordinat bola dengan mengasumsikan bahwa kepadatannya proporsional terhadap bidang XY. Jadi ini solusinya. Yang pertama kita diketahui kepadatannya adalah KZ, dengan K adalah konstan. Kemudian untuk mendapatkan M-nya, momen totalnya adalah integral rangkap 3 daripada delta X, Y, Z, yaitu KZK-nya kita bisa keluarkan, Z-nya di sini, kemudian fungsi terhadap koordinat bola adalah R, dz, dr, dθ. Nah, dz itu adalah dari 0 sampai H, nah karena dia ketinggiannya sampai dengan H untuk Z, kemudian dr dari 0 sampai A, karena di sini diketahui bahwa jari-jarinya adalah sebesar A, di sini jari-jarinya A. Kemudian tetanya adalah dari 0 sampai 2 pi, karena dia adalah pada kuadran 1 dan 2, sehingga 0 sampai dengan 2 pi.
atau bisa memutar sampai pada 360 derajat. Nah, sehingga yang pertama kita integralkan dulu terhadap dz-nya. Nah, setelah diintegralkan terhadap dz adalah terhadap dr dan terhadap dθ. Sehingga kita dapatkan hasil M-nya atau momen totalnya adalah setengah KH kuadrat pi A kuadrat. Kemudian kita diminta untuk mencari Z bar sehingga MXY. MXY berarti Z dikalikan dengan delta dengan cara yang sama, batas yang sama, sehingga hasilnya adalah sepertiga KH pangkat 3 pi A per 3 pi A kuadrat dan Z bar adalah MXY per M. Nah, kita bagi MXY-nya ini dibagi dengan M. Nah, hasilnya adalah 2 per 3H. Nah, hasil untuk Z bar adalah secara untuk yang titik Z bar. Sedangkan untuk X bar dan Y bar adalah sama dengan 0 karena dia adalah simetrik. Nah, berikut untuk kegiatan mandiri. Nah, sekian untuk materi hari ini, yaitu mengenai integral rangkap 3 dan penurunannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.